Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Gongayu di mata pelajaran agama Hindu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu melantunkan mantra Saraswati Puja. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambam. Nah, anak-anak, setelah kita melantunkan mantra Saraswati Puja, kita akan belajar pada video kali ini, yaitu materinya tentang Kitab Suci Weda. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak Kitab Suci Weda itu apa? Atau anak-anak pernah lihat nggak bagaimana bentuk dari Kitab Suci Weda? Nah, Ibu punya beberapa gambar-gambar bagaimana bentuk dari Kitab Suci Weda. Yuk saksikan gambar Ibu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa gambar mengenai Kitab Suci Weda. Nah, seperti ini, ada Yayur Weda, ada Rig Weda, ada Sama Weda, dan ada Atharva Weda, dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak sudah menyaksikan beberapa hal yang Ibu tampilkan kan? Nah, sekarang Ibu tegaskan lagi nih tentang pengertian Weda. Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar katanya Wid yang berarti pengetahuan. Weda merupakan pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi. Nah, anak-anak, Weda oleh Maharsi Manu dibagi menjadi dua kelompok besar. Apa saja? Yang pertama ada Weda Sruti, yang kedua ada Weda Smarti. Nah, Weda Sruti merupakan dasar dari kata Srut yang artinya pendengaran. Weda Sruti merupakan wahyu Tuhan yang diterima oleh para Maharsi melalui pendengaran. Sedangkan Smarti merupakan kitab yang ditulis berdasarkan pemahaman dari Weda Sruti. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai bagian dari Sruti. Nah, Weda Sruti itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mantra, ada Brahmana, dan Upanishad. Nah, bagian pertama, mantra. Mantra itu memiliki 4 bagian yang disebut dengan Catur Weda Samhita. Apa saja? Yang pertama ada Rig Weda Samhita. Rig Weda Samhita itu meliputi atau menghimpun, mengisi dengan mantra-mantra yang berbentuk pujaan.
Yang kedua ada Samaweda. Samaweda itu berisi yaitu bentuk dari pujaan atau lagu-lagu atau saman. Yang ketiga ada Yajurveda. Yajurveda itu berisi atau memuat tentang ajaran pokok-pokok dari yatnya. Yang keempat ada Atharvaveda. Nah, Atharvaveda ini memuat mantra-mantra mengenai ajaran yang bersifat magis. Nah, itu bagian dari mantra yang disebut dengan Catur Veda Samhita. Oke, yang kedua, bagian dari Veda Shruti itu adalah Brahmana. Brahmana itu nama lainnya juga Karma Kanda. Brahmana itu artinya adalah merupakan himpunan atau memuat himpunan doa-doa yang kita pergunakan dalam upacara yatnya. Nah, yang ketiga, bagian dari Veda Shruti yaitu Upanishad. Nah, Upanishad ini adalah berisikan atau kitab yang memuat tentang ajaran teori ketuhanan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kan mengenai tentang kitab Veda Shruti. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan mengenai kitab Veda Smrti. Nah, jadi kitab Veda Smrti itu ada dua bagian, yaitu Vedanga dan Upaveda. Nah, pada kali ini Ibu akan jelaskan dulu yaitu tentang Vedanga. Nah, Vedanga ini merupakan batang dari tubuh Veda. Vedanga memiliki 6 bagian. Apa saja? Yang pertama ada siksa, yaitu siksa tata cara membaca mantra. Yang kedua ada Vyakarana. Vyakarana yaitu tentang ilmu tata bahasa. Yang ketiga ada Canda. Canda itu tentang aturan mengenai menyanyikan atau lagu-lagu pujaan. Yang keempat ada Nirukta. Yang keempat ada Nirukta yaitu berbagai tafsiran tentang kata-kata Veda. Yang kelima ada Jyotiksa. Nah, Jyotiksa ini mempelajari tentang ilmu perbintangan dan ilmu tata surya. Yang keenam ada Kalpa. Nah, Kalpa yaitu tentang upacara agama. Nah, itu adalah bagian dari Vedanga. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan bagian tentang Upaveda. Nah, Upaveda itu merupakan urian sekitar Veda. Nah, apa saja bagiannya? Ada 7 bagian. Di antaranya yang pertama Ityasa. Nah, Ityasa merupakan tentang kitab mengenai kerajaan-kerajaan terjaman dahulu, yaitu ada 2 epos yang terkenal dalam bagian dari Ityasa. Pas sudah tahu kan epos dalam agama Hindu? Ya, yaitu tentang Ramayana dan Mahabharata. Nah, Ramayana ini terdiri dari 7 kanda, sedangkan Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Selanjutnya, bagian dari Upaveda yang kedua adalah Purana. Nah, Purana itu berceritakan mengenai tradisi yang berlaku pada zaman dahulu. Misalnya, Matsya Awatara, Brahmana Awatara, Siwa Awatara, Wisnu Awatara, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada Ayurveda. Nah, jadi yang Ayurveda ini menceritakan atau berisikan tentang ilmu-ilmu kesehatan dan ilmu-ilmu kedokteran dalam agama Hindu. Oke, selanjutnya ada Gandharva Veda. Nah, Gandharva Veda itu menguraikan tentang aspek ilmu seni. Selanjutnya ada Artha Sastra. Nah, Artha Sastra ini adalah berisikan ilmu tentang ilmu pemerintahan negara dan ilmu-ilmu politik pada zaman itu dan merupakan sumber dari agama Hindu. Contohnya seperti Niti Sastra. Pasti tahu kan Niti Sastra? Niti Sastra itu juga adalah salah satu cerita terkenal, yaitu dari Maharshi Chanakya. Pasti pernah nonton Asoka, nah itu sumber dari Artha Sastra. Selanjutnya itu ada Kama Sastra. Nah, Kama Sastra itu memuat tentang sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni dan rasa indah. Yang terakhir, agama. Agama itu adalah berisikan ritual upacara agama dan bagaimana tata cara agama. Baik, itu dia bagian dari Upaveda. Nah, anak-anak, tadi Ibu menjelaskan tentang Veda Smrti. Selanjutnya, Ibu punya beberapa video yang akan Ibu tampilkan tentang Veda Smrti. Video itu beserta judulnya. Nah, tugas kalian adalah nanti mengelompokkan yang mana termasuk dari bagian Upaveda dan Vedanga. Contohnya, misalnya cerita Mahabharata. Cerita Mahabharata itu termasuk dari bagian Upaveda bagian Ityasa.
seperti itu. Dan jangan lupa tugas kalian dibuat di buku tulis, difoto dan dikirim ke WA Ibu. Ibu tunggu ya, dan selamat menyaksikan video berikut. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan kan apa itu weda, pengertian, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, weda itu juga memiliki sifat dan fungsinya tersendiri. Apa saja? Yuk, lihat yuk! Nah, weda mempunyai sifat. Yang pertama adalah tidak berawal. Kenapa weda tidak berawal? Karena weda merupakan sabda suci dari Ida Sanyang Widiwasa. Yang kedua, sifatnya adalah tidak berakhir. Kenapa weda tidak berakhir? Karena weda berlaku sepanjang zaman. Yang ketiga, weda juga bersifat luas dan fleksibel, namun tetap memiliki inti kebenaran. Selanjutnya, weda juga bersifat apaurusiam. Nah, apaurusiam itu apa? Apaurusiam itu adalah weda tidak disusun oleh manusia, melainkan berasal dari wahyu Tuhan dan yang didengar oleh para maharesi. Nah, itu beberapa sifat dari weda. Selanjutnya kita lihat fungsi weda yuk, geser dulu. Nah, selanjutnya fungsi weda juga ada beberapa. Yang pertama, weda sebagai sumber kebenaran, sumber hukum dan etika bagi umat Hindu. Fungsi yang kedua adalah weda sebagai penuntun umat manusia untuk mencapai kehidupan yang jagat hita dan moksa. Selanjutnya, fungsi weda yang ketiga adalah weda sebagai alat pemersatu umat Hindu di seluruh dunia. Nah, itu dari sifat dan fungsi weda. Nah, anak-anak, selanjutnya yang akan Ibu jelaskan, weda itu tadi kan Ibu katakan adalah bersumber dari wahyu Tuhan yang diterima oleh para maharesi. Nah, jadi ada 7 maharesi yang menerima wahyu dari Tuhan yang kita sebut Sapta Resi. Nah, siapa-siapa saja yang termasuk dari Sapta Resi? Yuk ikut Ibu. Nah, selanjutnya bagian dari Sapta Resi. Yang pertama ada Gersa Mada. Nah, Gersa Mada, Maharesi Gersa Mada menghimpun Rigveda Mandala 2. Selanjutnya ada Maharesi Wiswamitra. Maharesi Wiswamitra menghimpun Rigveda Mandala 3. Selanjutnya Maharesi Wamadewa. Maharesi Wamadewa menghimpun Rigveda Mandala 4. Nah, selanjutnya ada Maharesi Atri. Maharesi Atri menghimpun Rigveda Mandala 5. Nah, selanjutnya
ada Maharesi Bharadwaja. Maharesi Bharadwaja menyusun mandala yang ke-6. Selanjutnya, ada Maharesi Wasista. Maharesi Wasista menghimpun mandala yang ke-7. Dan yang terakhir ada Maharesi Kanwa. Maharesi Kanwa menghimpun mandala yang ke-8. Nah, itulah yang nama-nama Maharesi yang menerima wahyu Tuhan. Nah, anak-anak, tadi udah Ibu sampaikan ada 7 Maharesi yang menerima wahyu Tuhan yang kita sebut Saptaresi. Nah, selanjutnya selain ada penerima wahyu Tuhan, ada juga bagawan yang membantu dalam proses pengkodifikasian Weda. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu kodifikasi atau mengkodifikasikan? Nah, mengkodifikasikan itu lainnya seperti kita mengumpulkan. Nah, kenapa Weda perlu dilakukan pengkodifikasian? Yaitu karena awalnya Weda diterima oleh 7 Maharesi dengan cara yang berbeda. Akhirnya, bagawan biasa atau Vyasa atau yang kita kenal dengan Bagawan Krishna Dwipayana inilah yang membantu dalam proses pengkodifikasian Weda. Tujuannya agar Weda tersusun sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, siapa saja yang termasuk dalam proses orang-orang yang membantu dalam proses pengkodifikasian Weda? Nah, kita lihat. Weda itu dikodifikasi oleh Bagawan Vyasa atau nama lainnya Bagawan Krishna Dwipayana. Nah, Bagawan Vyasa ini dibantu juga oleh 4 orang siswanya. Nah, siapa saja? Yang pertama, kalian ada yang tahu ini Bagawan siapa? Ya, ini Bagawan Pulaha. Bagawan Pulaha ini menghimpun Rigveda Samhita. Yang kedua, nah, ada Bagawan, ya betul, Jaimini. Bagawan Jaimini ini menghimpun Samaveda Samhita. Yang ketiga, ada Bagawan Vaisampayana. Nah, Bagawan Vaisampayana ini menghimpun Yajurveda Samhita. Yang keempat, ayo ada yang tahu ini siapa? Ya, betul sekali. Ini Bagawan Sumantu. Nah, Bagawan Sumantu ini adalah proses menghimpun atau membuat Atharva Weda. Nah, demikianlah bagawan-bagawan yang membantu dalam proses pengkodifikasian Weda. Nah, anak-anak, Ibu udah jelaskan materi tentang kitab suci Weda dari bagian pengertian, bagian-bagiannya, Saptaresi yang menerima, dan pengkodifikasian Weda. Nah, jika ada anak-anak yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Ibu via WA. Dan jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi juga dikumpulkan ya via WA. Nah, jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.